Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi-pagi, yes. Gimana pada pagi hari ini? Sudah semangat untuk memulai pelajaran yang baru? Masih belum? Masih pada ngantuk? Jadi anak-anak ibu semuanya, ibu akan mulai mengabsen ya. Ainil Ifda hadir? Hadir. Desi Afrianti hadir. Arestia Risa hadir juga. Dewita Fitri sakit? Sejak kapan sakitnya Lisa? Sejak kemarin. Ada suratnya? Tidak ada. Cuman diizinin aja langsung kayak. Oke, Rafaizal Gifari Hamka hadir? Hadir. Aira hadir. Jadi untuk pengabsenan kita hari ini selesai ya. Berhubung tadi ada teman kalian yang sakit, semoga lekas sembuh. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu membacakan doa. Jadi ibu mau tanya, siapa tadi anak-anak ibu yang pertama datang ke sekolah? Rafa? Iya, Rafa. Jadi ibu mau Rafa untuk memimpin doa, karena tadi dia sudah datang duluan ke sekolah. Oke, Rafa silahkan dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, untuk menambah kesemangatan kita pada permulaan pembelajaran kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya, semua murid ibu caranya bagus. Semoga dengan menyanyikan lagu tadi kita juga semakin semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran. Baiklah anak-anak ibu semuanya, tema kita pada hari ini yaitu perkembangan teknologi transportasi. Jadi anak-anak ibu, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, agar siswa dapat menulis manfaat yang diperoleh dari perkembangan teknologi transportasi dengan tepat. Dapat menjelaskan manfaat teknologi yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Selanjutnya, siswa dapat menggambarkan perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Yang terakhir, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari keberadaannya sebagai makhluk Tuhan di tengah keberagaman suku, agama, dan adat istiadat. Anak-anak ibu tadi, waktu berangkat ke sekolah dari rumah tadi menggunakan apa? Alat transportasi? Alat transportasinya tadi apa dari rumah? Ada yang pakai sepeda katanya, karena dekat ya, Rafa ya? Ya, karena dekat. Jadi dia pakai sepeda. Karena dekat dia pakai sepeda. Terusnya, siapa lagi tadi yang katanya ada naik mobil juga? Ya, Resti tadi naik mobil. Ya, naik mobil. Siapa lagi? Naik sepeda motor paling banyak ya. Nah, karena kita akan belajar yaitu tentang subtema kita, yaitu perkembangan teknologi transportasi. Di sini kita akan membahas tentang transportasi darat, laut, dan khusus. Pasti alat transportasi darat itu manfaatnya apa gitu kan? Ya, kita kadang suka bertanya gitu. Kita memakainya tapi kita sendiri tidak pernah paham atau fungsinya. Jadi alat transportasi darat itu bisa juga berfungsi memindahkan orang atau barang melalui darat. Iya, daratan, laut melalui perairan, sedangkan udara melalui udara. Sementara itu, transportasi khusus digunakan untuk mengangkat barang yang ukurannya tidak bisa menggunakan kendaraan standar. Yang murid-murid sebutkan tadi, yaitu contohnya misalnya sepeda, berarti dia adalah transportasi daratnya sama seperti mobil, delman. Kita juga bisa temukan transportasi laut ya, kita tahu ada perahu dayung, kapal motor, kapal pesiar. Selanjutnya transportasi udara juga ada balon udara, pesawat baling-baling, pesawat penumpang modern. Nah, siapa yang pernah naik pesawat anak-anak ibu? Ada? Sudah ada? Oh, belum ada ya. Semoga nanti kita bisa naik sama-sama. Nah, sekarang kita bahas transportasi khusus. Jadi transportasi khusus itu seperti apa aja ya? Contohnya, yang pertama ada mobil ambulans, ada mobil pemadam kebakaran, dan ada mobil polisi. Kenapa sih dia disebut khusus? Karena transportasi khusus ini tidak semua orang dapat menaikinya ya atau mengendarainya. Jadi hanya beberapa orang atau orang-orang tertentu saja yang dapat menaikinya atau menggunakan alat transportasi tersebut. Coba anak-anak ibu baca dulu teks yang ada di sampingnya tadi. Sudah selesai? Nah, apa sih ambulan itu Ananda sekalian? Ambulans itu transportasi khusus yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang meskipun sepersekian detik. Kalau misalnya itu ada keterlambatan meskipun sepersekian detik, itu akan sangat berpengaruh kepada nyawa seseorang. Jadi kita tidak boleh main-main ya. Jadi kalau misalnya ada ambulan yang mau lewat, itu berarti kita harus mendahulukan mereka terlebih dahulu, melewatkan mereka. Jadi itu biasanya karena membawa pasien sakit, gawat darurat. Di sini Ananda sekalian, kalau misalnya melihat ambulan lewat, atau bukan hanya kadang melihatnya, tapi pernah mendengar seringnya ambulan. Siapa yang pernah
mendengarkannya. Bahkan ibu sendiri sering mendengarkan seringnya ambulan yang lewat. Kadang bawa pasien darurat, kadang juga sudah ada bawa pasien yang meninggal dunia. Seperti itu ya. Kendaraan khusus untuk mengangkut barang yang tidak bisa diangkut oleh kendaraan standar ya, seringkali karena ukurannya melebihi harus normal. Contoh truk besar yang mengangkat mesin industri, peralatan berat atau struktur besar. Dalam ambulan tersebut apa aja isinya di situ biasanya kita lihat, berarti ada seperti tempat tidur, tabung oksigen, dan obat obatan ya. Saat ambulan melintas, semua kendaraan lain harus menepi agar ambulan bisa lewat dengan cepat. Karena tadi kita membahas ya tentang transportasi khusus, yaitu tadi tentang ambulan ya. Jadi di sini ibu ingin menggambar ambulannya. Nah, ini dia gambar ambulannya. Coba kita perhatikan bagian depan dari ambulannya. Apa yang kita lihat di sini? Kaca mobil ambulan. Apa ini? Persegi. Coba kita ambil dulu. Ini adalah persegi. Kita tulisnya di bawah aja dulu. Setelah itu apa lagi yang kita lihat? Iya, ada gambar belakang dari mobilnya. Ini bentuk apa ini? Bentuk persegi panjang. Persegi panjang. Oke, apa lagi yang ada di ambulannya? Bentuk apa lagi? Bentuk lingkaran. Iya. Coba kita buka halaman 13. Sama-sama kita cari soal yang ada di atas ya. Yang pertama kita lihat sebuah persegi panjangnya sama dengan 12 cm. Dia mempunyai lebar 6 cm. Jadi yang ditanya kelilingnya berapa? Kita taruh di bawah, kelilingnya berapa? Jadi apa rumus dari persegi panjang? Apa sih rumusnya? Rumus keliling persegi panjang apa rumusnya? Kita gunakan 2 dikali P tambah L. Kalau misalnya kita ingin mencari keliling, jadi kita tentukan dulu panjangnya berapa serta lebarnya berapa. Tadi kita sudah tahu bahwa panjangnya adalah 12 cm. Langsung saja kita tulis. Berarti 2 dikali 12 ditambah 6. Jawabannya apa? Karena ada angka di dalam kurung, maka kita kerjakan yang ada di dalam kurung duluan. 12 tambah 6 berapa murid-murid ibu? Berapa? 80. Tidak, 18. Berarti 18. 2 dikali 18 berapa anak-anak ibu? 36. Ya, jawabannya 36, benar. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, di sini kita mencari keliling sebuah persegi. Mana tadi persegi? Ini dia. Persegi. Nah, rumus kelilingnya adalah, jadi katanya sisinya sebuah persegi 8 cm. 8 cm. Jadi yang ditanya adalah keliling. Berarti keliling sama dengan 4 dikali sisi. Berarti sisinya tadi berapa? 8. Jadi rumus kelilingnya adalah 4 dikali sisi. Sisinya tadi berapa? Kita tahu bahwa sisinya adalah 8. Jadi jawabannya adalah 32 cm. Dari sebuah ban mobil adalah 35 cm. Maka diameternya adalah, dari jarinya katanya 35 cm. 35 cm. Maka diameternya adalah, yang ditanya adalah diameternya. Karena kita sudah tahu jari-jarinya ya. Karena jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jadi langsung kita kalikan saja. 35 kali 2 adalah 70 cm. Nah, jadi sudah paham anak-anak ibu semuanya? Sudah? Masih ada lagi yang ragu atau masih ada lagi yang ingin dipertanyakan dari soal yang sudah kita bahas ini? Sudah mengerti? Baiklah. Alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu, kalau misalnya sudah paham. Karena Anda semuanya sudah mengerti, coba dikerjakan soal halaman 16. Nanti kalau misalnya sudah siap selesai, nanti sekiranya sudah silakan dikumpul ke meja ibu ya. Nah, karena semuanya sudah selesai dan tugas sudah dikumpul, jadi kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari apa tadi yang kita pelajari? Transportasi. Apa tadi contoh transportasi darat? Iya, delman, sepeda motor, katanya sepeda listrik juga, iya. Selanjutnya, apalagi kalau misalnya transportasi udara, apa contohnya? Pesawat. Kalau misalnya transportasi laut, ya kapal. Kalau transportasi khusus tadi contohnya apa? Mobil polisi, mobil pemadam kebakaran, sama mobil ambulans.
Nah, kalau misalnya tadi ambulans mau lewat atau mobil khusus tadi mau lewat atau damkar gitu kan, mau lewat berarti kita harus mengutamakan transportasi khusus tersebut ya kan, agar mereka tidak terlambat sampai ke tujuan yang mereka tuju tersebut. Bangun datar tadi yang bisa kita pelajari daripada ambulan apa saja tadi yang ada. Ya, bangun datar contohnya persegi panjang. Iya, dengan lingkaran. Ya, kita dapat menemukan bangun datar di jalan transportasi seperti transportasi khusus tersebut. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kemarin ada kan yang kita hafal ya kan? Ya, coba kita nyanyi lagu Aku Sekondao. Ya, siapa yang sudah tahu, yang sudah hafal? Alhamdulillah semuanya sudah hafal. Mari kita nyanyikan. Aku Sekondao, Yarabi, Soran Doreri, Uflenso, Tadi memang Bakti Pasir. Alhamdulillahirabbil alamin, karena semua murid Ibu semuanya sudah paham, sudah mengerti ya. Maka kita akhiri saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu ingin langsung pulang ya, Ananda menyalam Ibu ingin bertanya apakah ada kata-kata Ibu yang mungkin menyakiti hati Ananda. Dan apabila ada kesalahan Ibu minta maaf ya. Dan Ananda juga kalau misalnya mempunyai kesalahan Ibu maafkan. Ya, ada dimaafkan. Ya, terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.